Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih dengan saya Nabila Auliani. Di sini saya akan membahas tentang peluang usaha dan ide bisnis. Yang pertama kita akan membahas tentang peluang usaha. Apa sih peluang usaha itu? Kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk bisa mencapai tujuannya. Tujuan dari bisnis sendiri dilakukan dengan usaha tertentu dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Peluang dalam kewirausahaan memiliki 5 macam, yaitu menciptakan produk baru dan berbeda, amati perilaku konsumen dan analisis pasar, permintaan barang atau jasa, dan waktu permintaannya. Produk harus lebih menarik dan diperbarukan. Yang kedua yaitu mengamati pintu peluang, amati kelemahan dan kelebihan pesaing untuk mencari peluang. Yang ketiga yaitu analisis produk dan proses produksi. Kuantitas dan kualitas produk harus memadai. Di analisis biaya membentukkan produk apakah lebih efisien dari pesaing. Seperti ini. Yang keempat yaitu menaksir biaya awal. Biaya awal ini membuka usaha, sumber dana, rincian, penggunaan dana, jumlah operasi, perluasan usaha, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu memperlihatkan resiko yang terjadi. 3 resiko ini yaitu pesaing, finansial, dan teknik. Yang selanjutnya yaitu timbul ide kewirausahaan. Yang pertama yaitu ide. Kita sebelum itu membuat ide dengan memikirkan apa sih produk yang kita akan jual. Dengan ide kita harus pemikiran efektif, pengetahuan, pengalaman, dan mimpi-mimpi, gagasan, serta inovasi. Menciptakan nilai dengan cara mengubah tantangan jadi peluang melalui inovasi dengan penemuan baru. Wirausaha akan mengendalikan pasar. Konsumen menjadi bergantung pada produsen. Produsen tidak lagi bergantung pada konsumen. Menurut falsafah pemasaran konvensional, ide-ide ini dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di dalam pasar. Yang selanjutnya yaitu 3 resiko dalam peluang usaha. Yang pertama yaitu resiko pasar. Akibat dari ketidakpastian pasar karena faktor lingkungan, sosial, ekonomi, teknologi, demokrasi, sosial, dan politik. Yang kedua yaitu resiko finansial. Resiko finansial ini akibat dari rendahnya hasil penjualan dan tingginya biaya ketidakcukupan dana. Yang terakhir yaitu resiko teknik. Resiko teknik ini mengakibatkan adanya kegagalan teknik atau pengembangan produk. Yang selanjutnya yaitu sumber ide usaha. Yang pertama yaitu konsumen. Analisis potensi konsumen atau needs and wants. Yang kedua yaitu perusahaan yang sudah ada. Produk di pasaran kadang belum memenuhi kebutuhan konsumen sehingga butuh perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi ini yang tidak merata, tidak sesuai kebutuhan konsumen dapat menghasilkan ide. Yang keempat yaitu pemerintah. Dengan pemerintah ini mempunyai hak paten dan pengaturan pemerintah untuk memunculkan gagasan. Yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu menentukan ide usaha. Ini terdapat 3 macam, yaitu pertama yaitu pilih usaha yang disukai dan dikuasai. Yang kedua, lihat pangsa pasarnya. Yang ketiga yaitu lihat pesaingnya. Mengembangkan suatu ide usaha harus mengenali kebutuhan pasar. Apakah pasar butuh pembaruan, tambahan kegunaan, atau kemudahan dalam produk. Yang kedua yaitu memperbaiki produk yang sudah ada. Identifikasi produk yang berbeda tahun tidak mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu mengkombinasi beberapa industri, misal ya industri musik dengan industri komputer. Yang keempat yaitu memahami perubahan lingkungan demografi seperti usia, pengetahuan, gaya hidup, kemampuan yang mengubah produk atau jenis sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu peduli pada suatu yang memungkinkan untuk mengembangkan ide. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas itu merupakan salah satu alat yang digunakan agar bisa mengembangkan bisnis dan menciptakan strategi yang tepat, sehingga bisa membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Yang selanjutnya yaitu 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment. Berarti kamu harus menentukan segmen penggunaan mana yang akan menjadi target bisnis Anda. Yang kedua yaitu value proposition, adalah nilai jual produk atau layanan agar pengguna memilih untuk membeli atau menyewanya dari perusahaanmu. Yang ketiga yaitu channel. Channel sendiri dalam
Bisnis model kanvas ini adalah sarana interaksi antara pengguna dan perusahaanmu, baik untuk tujuan promosi, untuk membeli produk dan layanan yang disediakan. Yang keempat yaitu customer relation, yaitu membantu Anda memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang kelima yaitu revenue stream, adalah sumber pendapatan dari perusahaan. Yang keenam yaitu key activities, adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, yang berhubungan dengan suatu produk, di mana aktivitas utamanya adalah menghasilkan value proposition dari produk tersebut. Yang ketujuh adalah key resources, adalah elemen dalam bisnis model kanvas yang berisi daftar sumber daya yang harus direncanakan dan harus direalisasikan oleh perusahaan yang mendapat value proposition. Yang ke-8 yaitu key partners adalah daftar sumber daya yang berasal dari luar yang diperlukan untuk membuat model bisnis yang sedang kamu jalankan agar dapat berfungsi. Yang ke-9 yaitu struktur biaya, adalah skema keuangan yang membiayai operasi perusahaan semua. Bisa dilihat dari tabel PPT berikut. Yang selanjutnya yaitu contoh bisnis model kanvas pada nugget ayam. Yang pertama yaitu customer segment. Pada nugget ayam ini, customer segmennya yaitu semua kalangan masyarakat dari usia muda maupun tua. Yang kedua yaitu value proposition. Pada nugget ayam ini, yang pertama itu membentuk nugget yang bervariasi. Yang kedua yaitu banyaknya varian rasa sayuran. Yang ketiga yaitu higienis. Yang selanjutnya yaitu channel. Dalam nugget ayam ini menggunakan channel media sosial, contohnya Instagram, WA maupun Facebook. Yang kedua yaitu menggunakan brosur. Yang ketiga yaitu channel pada rumah makan dan mini market. Yang keempat yaitu customer relation. Customer relation pada nugget ayam ini memberikan gratis ongkir dengan jarak tertentu. Yang kelima yaitu revenue stream. Pada nugget ayam ini semua produk nugget ayam yang dijual pada customer atau konsumen. Yang keenam yaitu key activities. Pada nugget ayam ini menciptakan bahan baku pembuatan nugget. Yang kedua yaitu memproduksi produk nugget. Yang ketiga yaitu pengemasan produk nugget. Yang keempat yaitu penjualan produk nugget. Yang ketujuh yaitu key researches, yaitu pada nugget ayam ini peralatan pembuatan nugget. Yang kedua yaitu alat komunikasi, dan yang terakhir yaitu alat transportasi. Yang kedelapan yaitu key partnership. Yang pertama yaitu rumah makan, dan yang kedua yaitu minimarket. Yang ke-9 ini yaitu cost structure. Pada nugget ayam ini membutuhkan biaya bahan baku, biaya listrik atau internet, biaya promosi, biaya transportasi, dan biaya gaji karyawan. Sekian dari materi yang saya bahas ini. Bila salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.